Firman Tuhan dalam Injil Matius, the greatest is love. Kita akan membahas tentang firman Tuhan. The greatest is love. Say to your neighbor, the greatest is love. Dalam firman Tuhan, Matius 22, bacaan daripada ayat 37 sampai 40. Tapi kita start daripada ayat 36. Injil, mereka menanya Tuhan Yesus, Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Taurat adalah perjanjian lama, Taurat Musa. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap fikiranmu. Saya ulangi, Yesus menjawab pertanyaan seorang yang bertanya dia, Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Taurat adalah Scripture Old Testament orang Israel. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh fikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah, commandment. This is the first and greatest commandment. So ini sebagai perintah dan guideline di dalam arti pengertian dan praktikal kasih dalam kehidupan seorang manusia. Perintah kedua sama pentingnya. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Perintah kedua sama pentingnya. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara-saudari, Taurat di dalam Old Testament, Taurat Musa dalam Old Testament, Tuhan Yesus datang menggenapi semua tuntutan Taurat, hukum Taurat di dalam dirinya. So pada masa itu adalah perintah hukum Taurat. Tuhan Yesus datang menggenapi tuntutan hukum Taurat dalam dirinya. Dan sekarang ini, setelah Yesus datang dan dibangkitkan dan dimuliakan, Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekarang ini kasih Allah itu dalam Roma 5 ayat 5 diberikan, dicurahkan ke dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Tidak perlu di Taurat lagi, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat, the perfection of the law. Tiada manusia yang dapat menyempurnakan hukum Taurat. Jesus came. Dalam dia, the perfection, kesempurnaan tuntutan hukum Taurat Allah digenapi. Dan dalam Roma 5, Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita dalam perjanjian baru. Ini menyatakan Roh Kudus pemberian Allah menolong kita, menolong orang percaya mengalami kasih Allah itu secara personal. Bukan lagi satu perintah, tetapi natural affections. Kasih Allah kepada dalam hati kita. Naturally kita mengasihi Allah for who He is. Roh Kudus membantu kita mengalami kasih Allah itu
dan mengasihi dia. Bukan satu perintah lagi, tetapi spontaneous. Haleluya. Karena kasih itu telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dia yang make the love of God materialize, make it real, so real, menjadi substance dalam hati orang percaya. Tangible. Maksudnya tangible adalah dapat dirasakan, nyata dan dapat dirasakan saat kita pegang ini. Bukan lagi kita lihat, mengalaminya. Kasih itu. That's why orang menangis dalam hadirat Tuhan. Because of His love. Ku kagum akan. Tengah lagu tadi itu. Because the love in our heart kepada Dia. Sesuatu yang natural, part of our life sebagai orang percaya. Kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 describe keadaan itu, pengalaman tangible, nyata dan mempengaruhi hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama kita. Holy God, to whom a praise is due, I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, marvelous for words. Amen. This is the love of God kepada kita dalam Yesus Kristus. The greatest is love. The greatest is love. Dan ditaruhkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Kasih Allah itu sesuatu imagery ataupun gambaran di mana dituang, Allah menuangkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Pouring out, maksudnya dituangkan kasih itu yang tidak terhingga, melimpah dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai agent, instrumen, sebagai agent kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita. Satu imagery, satu gambaran yang kasih itu abundantly, melimpah abundantly ditaruhkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. That's why menghadapi cabaran hidup, kasih Allah itu menguatkan kita. Kita sanggup melalui semuanya karena kasih Allah itu telah ada dalam hati kita. The power of His love in our heart burns the fire dalam hati kita kepada Allah. Kasih-Nya sungguh nyata. Satu bom untuk kita pun tidak bisa. Amen. Tapi jangan bawa bom gitu kan. Okay? Tapi there's the power of the love of God. So lost in the love of God. Envelopes, encapsulated in the love of God. Untuk kita secara personal
That's why tidak ada hatred daripada orang, because the love of God in our heart bring healing. The fire of the Spirit of Jesus. Dia adalah divine presence, Roh Allah, divine presence yang menyatakan hadirat Allah itu, make it real, pengalaman yang kita dapat mengalami, mengertinya secara personal. So amazing, mempengaruhi hidup kita dan pribadi kita. Dan secara praktikal, dan kita dapat relate kepada Allah dan kepada orang lain dengan kasih itu. Nah, saudara-saudari, ini juga yang mendorong kita menyatakan kasih dan belas kasihan Allah kepada orang lain. Kita memahaminya dan kita dapat comfort others dengan kasih itu. Dan kasih Allah itu sebagai hope and assurance yang memberi kita satu penekanan, kepastian, harapan kita terima dalam kasih Allah itu. Dia telah mencurahkan kasihnya dalam hati kita. Itu satu assurance, satu keyakinan, memberi kita confidence menghadapi challenges in life. After all, the God of the universe, the highest God yang mengasihi kita, you are my beloved. Dia katakan demikian, so dalam Allah, it doesn't really matter bagaimana hujah mereka. When the highest God katakan, speak of us, you are my beloved. Wow, I have ransomed you. Saya telah menebus engkau with my blood, because I love you as you are. Come, my beloved. Let's have breakfast. Wow. That's why menghadapi kekacauan dalam hidup, semua kita sampai ada masa itu kembali pada kasih semula Allah pada diri kita. Because of His grace and His love, we are as we are right now. Dia tahu kita. So, yang really matters adalah karena mengasihi kita. Yang telah menebus kita dengan darahnya, karena kita sangat berharga di matanya, menjadi milik kepunyaannya. God treasured possession, redeemed by the precious blood, of Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, akan datang one day. Ini memberi kita pengharapan dan keyakinan dalam hidup. Ya. So the greatest is love. Firman Tuhan katakan, oh Yesus sendiri katakan, the greatest is love. Lihat kawan sebelah, God love you as you are. He really do. See the cross. 1 Korintus 13 ayat seterusnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita baca dari ayat 10. Kasih itu penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri, dan tidak angkuh. Kasih tidak berkelakuan biadab. Kasih tidak berkelakuan biadab, tetapi Kasih tidak berkelakuan biadab,
tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meredam marah, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih tidak gembira dengan kejahatan, tetapi gembira meraihkan kebenaran. Kasih tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya. Kasih tidak akan luput, nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap. Karena pengetahuan dan nubuat kita tidak sempurna, setelah yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan disingkirkan. Nah, hanya 3 yang tinggal: iman, harapan, dan kasih. Antara ketiga-tiga ini, yang paling utama ialah kasih. The greatest is love, but the greatest is love. And now these three remain: faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Ini menekankan pentingnya sekali kasih di dalam Christian faith, di dalam iman orang percaya. Kasih itu yang sempurna, yang mengikatkannya, menyatukannya. Karena apabila iman dan pengharapan tidak ada, diperlukan, kasih tetap diperlukan. So when faith and hope are no longer needed, masuk dalam kesempurnaan, kasih itu tetap kekal. Iman dan harapan penting. Nilai-nilai yang penting juga dalam orang Kristen. Tapi kasih yang the most valuable, yang apa ini? Kata firman Tuhan sini. Iman penting. Definisi iman adalah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Meskipun kita tidak lihat apa yang dikatakan semuanya, tapi kita beriman karena firman-Nya menyatakan demikian. So kita percaya. Itu definisi iman orang Kristen. The substance of things hoped for, founded in God's word. The title memang kita belum melihatnya, tapi firman Tuhan mengatakan demikian ada. So kita percaya. Iman adalah melangkah dalam terang, the evidence yang provided daripada firman Tuhan. Tidak melangkah dalam kegelapan, tapi melangkah dalam ke atas janji firman Tuhan. So itu iman. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman perlu. Iman berdasarkan kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya. Faith in God and His word. Pengharapan juga perlu. Ini dua nilai yang perlu, yang harus ada dalam hidup kita. Pengharapan. Kristus adalah pengharapan kita. Pengharapan ataupun hope adalah expectation of future blessing, particularly in the context of God promises and that coming kingdom. Pengharapan kita. Dan dalam Yesus pengharapan itu pasti. Dialah kepastian harapan kita. Christ is our hope of salvation, our hope of glory. Kolose 1:27. Kepada mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahasia itu dalam kalangan orang bukan orang Israel, yaitu Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Itu
itulah pengharapan kita karena Yesus dalam kita. Itu kita pasti dimuliakan karena Kristus dalam kita. Kedua itu nilai itu penting dan perlu ada dalam hidup orang Kristen. The two important virtues ada. Tapi the greatest tadi adalah kasih. Dalam konteks 1 Korintus 13 tentang kasih tadi, kasih itu adalah selfless, tidak mementing diri sendiri, compassionate and sacrificial love, yang dikatakan selalunya agape love. Agape love itu adalah unconditional love daripada Allah. Kalau manusia banyak kondisinya. Lihat kawanmu sebelah, kasihmu kondisi kan tidak, banyak kondisi kan tidak. Agape love adalah unconditional love of God yang dinyatakan kepada kita. God shows love toward us. Saat kita masih berdosa, Dia demonstrasi kasihnya. Yesus datang mati di dosa itu untuk kita. So unconditional love, sacrificial love. The greatest is love, karena kasih adalah pribadi Allah, dia character of God, kesempurnaan. Kenapa kasih dikatakan the greatest? Karena dia kekal. Kasih itu menyatakan karakteristik nilai Allah. Dia adalah Allah yang penuh kasih, kemurahan, yang mengasihi semua orang, menurunkan hujan ke atas tempat orang yang tidak mau menyembah Dia, membiarkan matahari menyinari juga ladang kebun mereka. Matahari Allah, hujannya Allah, dibiarkan turun jatuh ke tempat orang yang tidak percaya pada Dia. Pada masa ini, but one of these days everything will be akan berubah. When Jesus returned to be the King of Kings, 1000 tahun pemerintah. Nah, kasih itu adalah pribadi karakteristik, one of the karakteristik Allah, full of compassionate Allah. So kasih adalah the greatest. Kasih itu selfless, sacrificial, dan kasih itu directed bukan saja kepada Allah tapi kepada manusia. That's why it's the greatest. Kalau faith, hope kepada Allah saja. So kasih itu adalah directed kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. The greatest is love. Nah, itulah Tuhan Yesus katakan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your mind. To the greatest. Karena Tuhan tetap terutama, tetap the object of our worship, of our devotion, tetap Dia. So untuk safeguard kita, kasih kepada Tuhan Allah kita harus terutama dalam diri kita, supaya teguhlah iman kita, teguhlah kasih kita, pribadi kita tidak akan mudah diseret oleh perkara yang lain. So the love for God must be established, firm, and must be utmost important dalam hati kita sebagai orang percaya. Dalam Wahyu menegurkan satu gereja, represent banyak orang, return to your first love, kasih semula. Nah, kasih itu the greatest. Supaya safeguard kita sekolah, supaya safeguard kita tidak dipengaruhi, tidak diseret oleh perkara yang lain, kasih akan yang lain, kasih kepada Allah, kasih itu respect dan hormati dan kagumi akan Allah, harus terutama dalam diri kita. Tapi yang kedua sama penting kata Tuhan, because I stay in the world, kita masih dalam dunia ini. Tuhan Yesus juga perintah kepada disciples-Nya, love one another as I love you, so you must show your love to one another. By this the world will recognize that you are my disciples. Kasih itu adalah satu elemen di dalam hubungan Kristen antara orang percaya, dan tidak ada di tempat yang lain yang kasih yang definisinya kasih Allah itu.
Penerapannya untuk kita seterusnya, Galatia 6 ayat 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Tafsiran baru. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ada sedikit spesialnya kepada saudara yang seimannya, berbuat baik kepada semua orang, kepada orang yang buta, yang kepada semua yang menyembah berhala, berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama especially your fellow believers. So ada sedikit extension kebaikan itu. Jangan reverse-nya. Ya. Nah, saudara-saudari, kasih itu diterima di mana-mana. Tapi ada yang abuse kasih. Kasih itu love is gentle, but it's not weakly. Lihat kawanmu, love is not gentle. Love is gentle, ya. Love is gentle, but not weakly. Kasih itu lemah lembut, tapi tidak sakit. Weakly, okay? Kasih itu gentle but not weakly. Karena banyak orang Kristen yang telah dimanipulasi karena kasih itu. Karena mereka tidak betul mengenal arti kasih yang sebenarnya terminologinya, definisi dalam firman Tuhan. Kasih itu orang di luar sana menggunakan psikologi kamu, emosional psikologi, gunakan kasih, dia senang manipulasi. Banyak orang Kristen demikian. Tapi tidak di sini ya, tapi ada. Kita harus tahu firman Tuhan tentang kasih, supaya jangan dimanipulasikan oleh orang, especially dalam hubungan love affair dengan orang yang tidak seiman, yang bertentangan, yang tidak menyembah Tuhan, especially dalam area itu. Tapi anak muda sini tidak lama. Lihat kamu kamu sebelah. No. Okay? No. Not this one. Karena sedih kita melihat saksian kalau sudah keluar di tempat yang lain, kalau tidak teguh dalam iman, mereka gunakan kasih, abuse kasih itu untuk manipulasi orang Kristen, sehinggalah banyak yang diperdayakan. Kalau jumpa pesta konseling, bagaimana mau konseling lagi? Saya sih bagaimana konseling orang itu sebelum saya sudah ayat berat sedikit. Contohnya ada seorang dalam pelayanan dulu, mudah dipengaruhi karena kasih kepada Yesus Kristus belum sungguh-sungguh, ya. In the group of believers biasanya iman kita kuat, strong kuat. Tapi kalau di luar sana yang penting, ya,
So jangan ulang kesilapan orang yang telah melalui pengalaman demikian. Antara terang dan kegelapan tidak ada persamaannya, kata firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Pasangan begitu tidak sepatutnya. Pasangan begitu tidak sepadan. Karena adakah persamaan antara orang benar dengan orang durhaka? Dapatkah terang bersatu dengan gelap? Pasti tidak dapat. Adakah muafakat antara Kristus? Adakah agreement, kesamaan antara Kristus dengan Bilal ataupun iblis? Adakah kesamaan antara orang-orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apakah hubungannya antara bait Allah dengan berhala-berhala? Kita ialah bait Allah yang hidup, seperti dalam firman-Nya, aku akan tinggal dalam mereka dan berjalan di antara mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oleh itu, keluarlah daripada kalangan mereka dan asingkanlah dirimu daripada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sentuh yang najis, maka aku akan menerimamu. Aku akan menjadi bapamu dan kamu anak-anakku, lelaki, perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudari, ayat-ayat ini bukan necessarily memisahkan complete separation dari orang yang tidak percaya, tetapi rather about avoiding, untuk menghalang close relationship and partnership yang akan compromise your faith and spiritual well-being. Ini tentang kewaspadaan, considering the potential impact of associating with unbelievers on one's spiritual life and relationship. Bukan menghalang kita jangan bergaul dengan mereka langsung, tidak. We are in the world but not of the world. Kita harus buat di dunia ini, buat impact bagi Kristus, tidak separation, ya. Tapi ini sebagai lain kita supaya jangan entangle dengan cara hidup mereka. Apalagi kalau hubungan percintaan. Cinta itu kalau yang meninggal, yang masih tinggal tidak ada mau ikut. TNI pelihara. Ada memang gejala dulu. Kasih kepada Allah bekal, supaya saya menaruhkan pegangan kita sebagai orang percaya, teguh dan kasih mengasihi orang sesama manusia, tetapi kita tahu yang mana yang dengan siapa yang kita bergaul rapat, ya. Amen. Mau demikian, carilah, harus demikian, ya. Light and darkness. Mengasihi semua orang sesama manusia, kata Yesus. Lebih lagi kepada saudara yang seiman. So, jika dia masuk dalam satu relationship ataupun partnership, love affair ataupun business partnership, kita harus lihat nilai. Kalau love affair langsung jangan. Itulah iman kita, hati kita harus teguh dan kasih Allah kepada kita secara pribadi, supaya apabila kita pergi sana, pergi Los Angeles, pergi Kuala Lumpur, kita tetap teguh, amin. Karena banyak yang sedih kita lihat, tapi anak muda kita pelangi, bukan anak muda saja, ibu bapak juga ya,
Yang main harus ikut dalam kasih Allah. Itulah terus katakan, kasihlah, love the Lord with all your heart, all soul, and strength. Karena banyak yang orang Kristennya demikian, sedih mereka. Tetapi yang sudah dalam keadaan demikian, you can come back to God, full of responsibility. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Come back to God, second chance. Waktu kamu masih bernafas di dunia ini, ya. Ada seorang, itulah kita bersyukur kepada Tuhan, kata God, our God is a God of second chance. Ada seorang yang sedang berpuaka. Emang orang Kristen, orang kaya lagi, tapi sudah salah langkah. Sudah ada anak, sudah tukar care. Sekarang ini tunggu masa flight Tuhan panggil. Tapi waktu flight delay, ada masa panggil pesta jumpa, berdoa. Bagus Tuhan. Kadang-kadang Asia, bagus juga Asia delay ya. Ada masa kita masih di situ, lihat kan teman-teman. Dapat beli coklat. Flight itu delay. Selalu saudaranya bawa pergi jumpa dia. Ini sangat penting. Almost at the age of a person's life. Kalau memang dia tidak dapat sembuh, jangan doakan dia sembuh lagi. Doakan keselamatan bagi dia. Memang Tuhan dapat melakukan apa saja, tapi kita harus lihat sensitif kepada kehendak Tuhan. Bagi dia lebih baik dah pulang waktu dah ada iman daripada nanti dia sembuh lagi jatuh dalam dosa, meninggal tidak selamat jiwanya. So ini masanya snatch from the fire, kata firman Tuhan. Snatch itu perkataan yang emergency, tidak kalau mau datanglah, tidak angkat lagi. Into fire. Sudah masuk dalam api, jangan tunggu. Tidak harus terus pada kekerasan. Seorang ini tadi saya ada satu dekat begitu pada. Memang sudah beriman tapi sudah backsliding, sudah salah langkah, tapi masih ada harapan. Karena Yesus mati untuk semua orang, keselamatan untuk bagi semua orang, pengampunan. Tidak ada yang layak berdasarkan dirinya sama sejahat dengan Tuhan. Tidak ada yang terlalu jahat sehingga Tuhan dapat mengampuni dia. Tidak ada yang dia katakan dia terlalu baik, tidak perlu Tuhan. Tidak, semua ada perlu anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan. So jumpa dia di atas bed waktu delay itu. Bahkan kembali kepada Tuhan, bertobat, terima Tuhan lagi, menyatukan hubungannya dengan Tuhan. Sudah itu, kalau orang sakit jangan terlalu lepak-lepak dengan mereka, tidak. Biarlah mereka relax. Sudah, business is done. Mereka, okay. Tak payah ambil gambar-gambar kalau tidak perlu. Jangan TikTok gambar orang sakit ya. TikTok orang kawin boleh, TikTok orang dalam rumah sakit jangan. Orang gereja pelangi TikTok gambar anak sakit jangan. Okay. TikTok orang kawin boleh. Ya TikTok orang untuk sudah menunggu panggilan. Puji Tuhan dia memang selamat, gratis selamat karena dia bertobat. Terima kasih Yesus. Dia tahu dia akan mati juga, tidak ada harapan lagi, tapi jiwanya yang menyesal apa yang boleh buat. Garam sudah hancur. Ya betul banget. Oh dulu kami balik dia sudah jumpa istri dia, anak-anak dia yang dari camp lama, camp baru dia. Tapi sudah selesai. 2 days of 1 day or 2 days of the day. Flight there, panggil. Langsung pulang. You are beautiful beyond
description, too marvelous for words. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. The greatest is love. The greatest is love. Mari kita katakan the greatest is love. Because love is of God. 1, 2, 3. The greatest is love. The greatest is love. The greatest is love. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudari, penting sekali kasih Allah kita alami. Ya, kasih Allah kita alami. Dan semua kita, Allah telah menuang kasihnya. Kalau perkataan pouring out itu menuang kasihnya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. So kita everyday praktik activate kasih Allah itu kepada sesama kita. Kasihilah sesama manusia. Kasih semua orang, lebih lagi saudara-saudari kita yang seiman. Lihat kamu sebelah. God bless you. Sama kasih engkau. Sama kasih engkau.